Ini kembali kita mau beribadah masuk hadirat Tuhan. Hari ini kita akan mulai dengan sebuah ibadah dengan format yang tidak biasanya. Tapi apapun juga yang penting esensi. Saudara di rumah ikutin ibadah, ikutin menyembah dengan sungguh-sungguh. Mari saudara sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga kami ucap syukur. Kembali Tuhan kami boleh menghampiri hadirat-Mu. Biarlah kami bawa segenap hati kami menghampiri Engkau. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau bertemu dengan wajah-Mu. Dimanapun kami berada, Engkau Tuhan omnipresence. Engkau hadir, hadirat-Mu hadir di atas, bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami. Kami awalin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita mari menyembah Tuhan. Yang akan di-leading oleh saudara kami Lukas. Kita ikutin dimanapun kita berada. Silakan Lukas. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi. Yes Lord. Kau yang hadir dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sungguh kami percaya sampai hari ini kami ada, Yes, karena Tuhan. Engkau yang menopang setiap hidup kami. Kami mau percaya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Kaulah pengharapan kami, harapanku dalam Yesus. Amin. Tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari bersama satu hati, satu suara, satu iman menyembah kita. Percaya dalam Yesus ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ku percaya tiada yang mustahil. Amin. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku
harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari berkata, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Kau yang menopang setiap kami, Tuhan. Kau yang menopang setiap kami sampai hari ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Mari kau sembah Tuhan. Mari angkat pujian-Mu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian dalam hadirat-Mu. Iman kami tetap teguh bersama-Mu. Sebab pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau, Tuhan. Selama kami punya Yesus, kami akan terus berkata, tidak ada yang mustahil bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya. Haleluya. Kami sembah, kami percaya. Haleluya. Jesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kemenangan kami. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami berdoa, saat kami berserah, kuasa-Mu yang sempurna itu bekerja. Kuasa-Mu yang sempurna bekerja memulihkan, menyembuhkan, melepaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tiada yang mustahil, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Amin. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Satu suara berkata, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Mari lebih lagi berkata, sungguh kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Oh, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Kami datang berdoa menyembah-Mu. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami menyembah di hadapan-Mu, saat ku menyembah, kuasa-Mu bekerja. Mari berserah, saat ku berserah, saat ku berserah, kuasa
bekerja saat kami berdoa Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Inilah sebuah doa kami Tuhan. Ini sebuah iman yang kami naik ke hadapan-Mu. Ini sebuah pengharapan kami di saat kami berdoa, di saat kami menghampiri tata suci-Mu. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa terus masuk di dalam kedalaman-Mu, sampai kami boleh menyenangkan hati-Mu, sampai kami boleh memperoleh perkenanan Bapa. Mari Tuhan, terus ajar kami dimanapun kami berada saat ini, apapun keadaan yang kami alami saat ini, biar kami tetap percaya kuasa-Mu itu sempurna Tuhan. Kalau kuasa yang kami percaya, kuasa yang tidak terbatas di dalam Yesus Tuhan El Shaddai. Tidak ada perkara yang terlalu sulit, tidak ada perkara yang mustahil kalau Engkau mengulurkan tangan menjamah setiap kami. Bahwa kami Tuhan hidup dalam kebenaran, karena orang yang benar kalau dia berdoa, sungguh-sungguh berdoa, maka besar kuasanya. Lebih lagi Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang akan Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Mari Bapa, Engkau sendiri menjamah setiap kami. Urapi hati kami, urapi telinga roh kami, agar kami kuat menerima, terima secara sepenuhnya, bahkan Engkau bekerja lewat firman-Mu. Mari Tuhan Kau bekerja, Roh Kudus berkarya. Kami persilakan Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau urapi untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudari kasih Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Doni Tantimo. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wesley. Ya, dimanapun Anda berada, satu sukacita untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Dalam dunia teologia ada istilah yang bernama dosa asal, original sin atau dosa pertama. Dunia gereja, dunia teolog mencoba untuk memetakan apa itu sebenarnya dosa pertama manusia. Dan tentu saja akan kembali ke Kejadian pasal yang ketiga ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan dosa pertama manusia tentu saja adalah dosa ketidaktaatan. Dosa di mana manusia secara sadar untuk melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan kemudian dunia teolog tentu saja nggak puas cuma sampai di ketidaktaatan. Mereka tentu saja akan mencari kenapa manusia itu tidak mau taat. Dan kemudian dicarilah kemudian apa itu artinya manusia tidak mau taat. Maka ada yang mengajarkan bahwa dosa pertama manusia, dosa asal manusia itu adalah kesombongan. Sebab kesombonganlah yang membuat manusia menjadi tidak taat. Anda masih ingat Kejadian 3 ya? Ketika ular membisikkan kepada Hawa dan berkata, oh kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan itulah yang memacu dan memicu kesombongan manusia mula-mula sehingga dia menjadi tidak taat. Jadi manusia sombong, tapi ada yang gak puas sampai di situ. Kemudian mencoba menggali kenapa manusia itu mau jadi seperti Allah. Ada yang menjelaskan, oh ternyata karena manusia ingin seperti Allah sebab manusia itu insecure, merasa tidak aman. Anda lihat sebab kalau manusia tergantung kepada Allah, berarti ada satu saat, satu masa kita kan gak bisa kendalikan Allah. Gak gampang ya. Teman saya sambil guyon bilang begini, lebih enak sebenarnya bergantung sama duit daripada bergantung sama Tuhan.
Duit nggak perlu diatur, duit bisa diatur. Selama punya duit, pengen rumah, beli rumah. Nggak perlu tanya Tuhan toh. Tapi susah kalau sama Tuhan. Harus tanya dulu. Udah tanya belum tentu dikasih. Tapi kalau punya duit gampang. Ada duit beli mobil. Walaupun kemudian embel-embelnya ada hal yang bisa dibeli oleh uang. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Tapi kemudian orang mencari, kenapa? Oh, karena insecure, merasa tidak aman. Tuhan itu kalau bisa diatur enak. Masalahnya Tuhan gak bisa diatur. Jadi insecure, iya kalau saya minta Tuhan kasih. Kalau saya minta Tuhan gak kasih gimana? Sehingga manusia ingin jadi sama seperti Tuhan. Manusia ingin jadi Tuhan. Supaya manusia tidak perlu tergantung kepada siapapun dan apapun juga. Dan itulah dosa pertama. Dan saya percaya kalau Anda pergi ke dalam dunia teologi yang dalam, Anda akan menemukan istilah ini biasa. Dosa pertama, dosa asal. Tapi hari ini saya nggak mau berbicara tentang dosa pertama. Saya menemukan bahwa ada satu dosa yang lebih berbahaya daripada dosa pertama. Dan saya sebut itu sebagai dosa kedua. Dosa pertama unik sebab dia yang pertama. Tapi dosa kedua buat saya ini jauh lebih berbahaya daripada dosa pertama. Nah pertanyaannya adalah apa itu dosa kedua? Nah dosa kedua saya ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 11. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan kemudian berjumpa dengan Adam dan Hawa, main petak umpet dengan Tuhan. Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Adam berkata, aku sembunyi sebab aku takut, aku telanjang. Kemudian ayat 11 Tuhan berfirman, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12. Manusia itu menjawab, oh perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Apa itu dosa kedua Bapak Ibu? Dosa kedua menurut saya adalah gini. Dosa di mana kita mencari alasan untuk menutupi kesalahan kita. Tuhan tanya sama Adam, apa yang kau perbuat? Kamu makan buah yang aku larang kamu makan. Jawaban Adam itu langsung, otomatis, perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dialah yang memberikan aku makan. Jadi dengan kata lain, Adam menyalahkan perempuan dan juga menyalahkan Tuhan yang menciptakan perempuan. Menarik sekali adalah ketika Tuhan tanya sama perempuan, kamu makan ya? Perempuan langsung berkata, ular. Ular yang nyiptain siapa Bapak Ibu? Tuhan juga kira-kira. Ular itu ciptaan Tuhan yang memperdayakan aku. Untung sekali Tuhan tidak tanya sama ular. Sebab kalau Tuhan tanya sama ular, ular jawab, siapa suruh Tuhan menciptakan saya? Jadi dengan kata lain semuanya lain Tuhan. Anda lihat dosa manusia yang terbahaya, buat saya yang paling berbahaya. Bukanlah dosa pertama. Dosa manusia paling berbahaya buat saya adalah dosa manusia yang kedua. Selalu menyalahkan orang lain atas tanggung jawab kesalahan yang kita buat. Manusia menjadi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Saya ini sangat-sangat setuju bahwa manusia itu punya radar otomatis untuk melebih-lebihkan kebaikannya sendiri dan mengurangi kesalahannya. Sekali lagi, manusia itu punya radar otomatis. Begitu disentuh tombolnya langsung keluar otomatis. Kita ini cenderung melebih-lebihkan kebaikan kita dan mengecilkan kesalahan kita. Kalau bisa minimal dosa bareng-bareng gitu ya. Kalau enggak, kalau boleh orang lain yang bertanggung jawab atas dosa saya. Nah, buat saya ini menjadi berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab dosa pertama itu buat kita jatuh dalam dosa. Tapi dosa kedua lah yang membuat kita tinggal dalam dosa. Sekali lagi ya, kenapa dosa kedua lebih berbahaya daripada dosa pertama Pak? Sebab dosa cari alasan, dosa tidak minta maaf ini.
Anda perhatikan, Adam dan Hawa tidak pernah satu kali pun minta maaf sama Tuhan. Gak pernah. Tunjukkan saya satu ayat di mana Adam dan Hawa pernah minta maaf sama Tuhan. Gak pernah. Demikian pula dengan Kain. Ketika membunuh Habel, sudah tahu salah. Saya tanya, Tuhan tanya langsung jawab, apakah aku penjaga adikku? Sudah jelas-jelas Tuhan bilang, darah Habel berteriak kepadaku. Kemudian Tuhan mengutuk Kain. Kain berkata, oh kalau begitu ada orang bunuh aku. Gak ada satu kali pun Kain minta maaf sama Tuhan. Bab dosa kedua ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Tadi saya katakan, sebab dosa pertama buat kita jatuh dalam dosa. Tapi dosa kedua lah yang membuat kita tinggal dalam dosa. Orang-orang besar bukan orang yang tidak pernah buat salah. Orang-orang besar adalah orang-orang yang belajar dari kesalahannya. Orang-orang besar bukan orang yang tidak pernah buat salah. Tadi di ibadah pertama Pak Wesley sempat katakan, Musa pernah buat salah. Pernah. Daud pernah buat salah. Oh pernah. Kami selalu menyindir bagaimana dosa Daud itu jauh lebih besar daripada dosa Saul. Persoalannya satu, kenapa Daud itu masih dikasihani Tuhan, Saul tidak? Buat saya jelas, Daud ketika ditegur oleh Nathan, Daud itu dengan mudah untuk mengakui kesalahannya. Tapi beda dengan Saul. Saul ketika ditegur oleh Samuel, dalam 1 Samuel pasal 15 misalnya, dalam 1 Samuel pasal 15 menarik sekali. Ayat yang ke-14, Anda tahu satu kali Tuhan menyuruh Saul untuk memusnahkan bangsa Amalek. Dan dalam 1 Samuel 15 ayat 14, kedapatan bahwa Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan secara penuh. Dia melakukan sebagian. Kemudian 1 Samuel 15:14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk ini, mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Dosa Saul itu satu, sama seperti dosa Adam. Apa? Menyalahkan orang lain karena rakyat, karena rakyat, karena rakyat. Yang paling penting adalah ayat 15 dia bilang begini, untuk memberi persembahan kepada Tuhan Allahmu. Dia bilang sama Samuel. Artinya Tuhan Allah Samuel bukan Tuhan Allahnya Saul. Dia enggak berkata Tuhan Allah kita, enggak. Dia bilang Tuhan Allahmu. Ini untuk memberi persembahan pada Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, your God is not my God. Allahmu bukan Allahku, Tuhanmu bukan Tuhanku. Kalau begitu pertanyaannya, kalau Allahnya Samuel itu Yahweh Elohim, pertanyaan siapa Allahnya Saul? Jawabannya adalah diri sendiri. Manusia itu makhluk yang sangat egois. Sehingga tadi itu melebih-lebihkan kebaikan sendiri dan mengecilkan kesalahan sendiri. Oleh sebab itu kita ini berbahaya. Sebab selama Saul tidak mau bertobat, Anda lihat Saul tidak pernah bisa berubah. Itu datang yang kedua. Kenapa dosa kedua lebih berbahaya dari dosa pertama? Dosa pertama buat kita masuk dalam dosa. Dosa kedua buat kita tinggal dalam dosa. Tapi dosa pertama yang kedua. Dosa pertama itu masih ada obatnya. Dosa pertama masih ada harapannya. Apa itu? Pengampunan Tuhan. Tadi saya katakan dalam Kejadian 3, buktikan pada saya mana Adam pernah minta maaf sama Tuhan. Saya ini percaya bahwa dosa tidak pernah mengubah sifatnya Allah, perjanjiannya Allah pada manusia. Saya percaya kalau Adam minta maaf, Tuhan akan mengampuni. Seandainya Adam minta maaf buat saya, Alkitab kita tidak setebal hari ini. Itu saya percaya.
Persoalannya adalah Adam gak pernah minta maaf. Sebab kalau Adam minta maaf, masih ada obat, masih ada harapan, pengampunan Tuhan. Tapi dosa kedua tidak pernah merasa salah. Itu gak ada obatnya. Masih ingat tuh Alkitab berkata ada satu dosa yang tak terampuni? Dosa apa? Menghujat Roh Kudus. Menolak Roh Kudus. Kenapa menolak Roh Kudus dosa yang tak terampuni? Sederhana. Dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus berkata, roh kebenaran itu berfungsi untuk menginsafkan orang akan dosa. Jadi karya Roh Kudus dalam hidup manusia adalah membuat manusia insaf akan dosa. Nah sekarang saya tanya, kalau Roh Kudus yang berfungsi menginsafkan kita akan dosa, kita tolak, gimana kita bisa insaf? Anda tahu nggak? Tabib yang mau menyembuhkan kita, kita tolak. Gimana Anda bisa sembuh? Gitu ya, Anda nangkap. Saya sempat cerita dengan Pak Wesley, saya berkata ada pelawak Sapri yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Kemudian setelah masuk rumah sakit baru kaget semua. Gula darahnya 1000 sewaktu diperiksa. 1000. Itu sudah akhirnya meninggal. Orang-orang tanya sama istrinya, Bu, kok gak pernah tahu gula darah Bapak 1000? Istrinya jawab, Bapak gak pernah mau periksa. Kenapa gak pernah mau periksa? Bapak takut kalau periksa penyakitnya keluar. Penyakitnya muncul. Jadi dia berpikir kalau saya periksa penyakitnya ada. Selama gak periksa gak berkepikiran penyakit. Saya bilang itu bodoh. Kenapa bodoh? Anda periksa tidak periksa penyakitnya sudah ada. Itu loh, tidak mengaku bersalah padahal salah. Itu kan tidak membuat kita mau disembuhkan. Kenapa kanker menjadi penyakit yang berbahaya? Bukan karena tidak bisa dipreventasi, tidak bisa dicegah. Bukan. Tetapi karena kita waktu stadium 1 nggak kerasa. Stadium 2 kanker nggak kerasa. Umumnya kanker baru terasa stadium akhir. Sudah parah, sudah menyebar seluruh tubuh, baru ketahuan kanker stadium akhir. Terlambat. Selama masih kita bisa dapatkan informasi dari stadium awal, dokter masih bisa paling tidak operasi, mengangkat kemoterapi dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak pernah sadar, nah itu dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak diinsafkan, itu sudah nggak ada obatnya. Orang bodoh yang nggak mau diajar, itu akan tetap pada kebodohannya sampai seumur hidup. Kita harus mau diinsafkan. Kita mau harus diubahkan. Dalam Lukas pasal 16, bagus sekali. Dalam Lukas 16 kan ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus, orang miskin. Ini bicara tentang akhir manusia, dunia orang mati. Dan itu juga cukup menarik Bapak Ibu. Lukas 16 kalau diperhatikan, sebenarnya dalam tradisi Yahudi, yang disebut namanya biasanya itu orang kaya, orang sukses, orang terpandang. Jadi saya selalu bilang, ingat loh Maria Magdalena bukan orang biasa. Sebab namanya disebut dan dalam sejarah memang ini orang terpandang. Itu bukan orang biasa sebab ada namanya. Dalam Alkitab ada beberapa pengecualian, misalnya Bartimeus. Tapi beberapa orang juga setuju, Bartimeus bukan nama sebab Bar artinya anak, Timeus artinya Timeus. Bartimeus siapa? Anaknya Om Timeus. Siapa namanya? Mbah nggak tahu. Bapaknya terkenal, bapaknya kaya, mungkin anaknya karena lumpuh, buta, dia kemudian tidak bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga jatuh miskin. Bapaknya diketahui namanya, anaknya tidak dipedulikan. Jadi orang cuma tahu oh anaknya Om Timeus. Ada tafsiran seperti itu. Tetapi tiba-tiba dalam ilustrasi perumpamaan Lazarus orang miskin dan orang kaya, Tuhan Yesus membalik. Yang kaya tidak disebut namanya, yang miskin justru disebut namanya. Itu menunjukkan bahwa sorga bukan punyanya orang kaya.
Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus kan kemudian bercerita. Dan setelah dia bercerita bahwa orang kaya itu kemudian meninggal, Lazarus juga meninggal, temukan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Sebab orang Israel percaya kalau kita meninggal, kita akan ada di pangkuan bapak leluhur kita. Kemudian ternyata orang kaya itu ada di dunia orang mati yang menderita. Nah, ini yang menarik. Orang kaya waktu lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya bilang begini, suruh dong Bapak Abraham, suruh Lazarus celupkan tangannya, bawa kemari, teteskan kepada aku supaya aku bisa minum. Menarik Bapak Ibu. Orang kaya ini tidak pernah berpikir bagaimana caranya saya yang di tempat menderita bisa pindah ke pangkuan Abraham yang kita sebut sorga. Bisa pindah. Nah, yang dia pikirkan bagaimana sana kemari, bukan sini ke sana. Berarti tidak ada konsep pertobatan setelah kematian. Tapi yang menarik juga, ini orang kaya, buat saya menarik. Dia bilang suruh Lazarus. Nah, ini orang kaya. Sudah mati masih jadi tukang suruh. Seumur hidup tukang merintah, sampai mati tukang merintah. Artinya tidak ada pertobatan. Makanya saya bilang setelah kematian tidak ada konsep pertobatan menurut ilustrasi perumpamaan itu nggak ada. Tapi yang saya mau lihat, Anda lihat, ini loh sifatnya nggak berubah. Abraham kan jelaskan baik-baik, nggak bisa orang kaya. Sekalipun saya ke sana bisa suruh Lazarus ke situ, tapi ada jurang yang terlalu besar memisahkan kita. Kamu yang di sana tidak boleh kemari, kita juga yang di situ tidak boleh ke sana. Anda tahu orang kaya bilang apa? Kalau begitu suruh Lazarus sampai mati tukang suruh. Artinya nggak pernah mau bertobat. Neraka ini penafsiran saya. Neraka di bumi atau di sana. Neraka yang sesungguhnya adalah tempat yang dipenuhi orang-orang egois. Yang cuma melihat dirinya sendiri. Yang selalu mau nyaman untuk dirinya sendiri. Orang lain harus melayani dia. Ini saya takut. Kalau definisi saya tentang neraka ini diperluas demikian, jangan-jangan di muka bumi ini ada banyak neraka. Sebab ada banyak orang hidup begitu egoisnya untuk dirinya sendiri, sampai mau berubah dari kesalahannya pun dia tidak mau. Selama Anda tidak pernah mau berubah dari kesalahan, tidak ada obatnya, enggak ada obatnya. Pengampunan sudah Tuhan beri, tetapi selama Anda tidak mau berkata, ampuni saya, maafkan saya, Anda tidak akan pernah bisa menerima pengampunan yang Tuhan beri. Saya tutup dengan kalimat ini sebelum saya bercakap-cakap dengan Pak Wesley. Saya berdoa Anda ini sempurna. Amin. Tapi saya juga tahu bahwa sempurnanya Tuhan itu tidak ada dosa. Tapi sempurnanya kita seringkali sempurna karena pertobatan. Kita hanya bisa sempurna ketika kita mengakui kita salah dan berjalan kembali pada jalan pertobatan. Anda boleh jatuh pada dosa pertama. Saya tidak tahu dosa pertama Anda apa. Kenajisan, seksual, kesombongan, pencurian, kejahatan. Tapi seandainya Anda jatuh pada dosa pertama, saya mau ingatkan, jangan pernah jatuh pada dosa kedua. Selama Anda masih mau datang pada Tuhan dan berkata, saya salah, saya berdosa, saya minta ampun sama Tuhan. Selalu masih ada jalan keluar. Kalau Anda datang pada Tuhan dengan kebanggaan diri, merasa tidak bersalah, saya pikir sudah nggak ada jalan keluar. Ingat orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi datang dengan segala kebanggaannya, pemungut cukai datang dengan pukul-pukul dada. Tapi Tuhan berkata, siapa yang lebih benar di antara mereka berdua? Dan tiba-tiba dia berkata,
pemungut cukai itu lebih benar, dibenarkan di hadapan Tuhan, lebih daripada orang Farisi tadi. Kenapa? Orang Farisi jatuh pada dosa yang kedua, dosa memberikan alasan untuk tidak mau berubah. Hari ini selama masih ada pintu kesempatan Tuhan terbuka, kasih karunia Tuhan masih lebar, datanglah pada Tuhan, minta maaf, minta ampun sama Dia, berubahlah dari jalan Anda yang salah, dan biarlah kita menghidupi kehidupan pertobatan yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa saudara. Hari ini kita diajari dengan sebuah kebenaran. Dosa pertama itu adalah sebuah faktor, sebuah kejadian yang membawa saudara jatuh dalam dosa. Dosa kedua dikatakan yang membuat kita terus tinggal di dalam dosa itu dan tidak pernah keluar. Ini menarik sekali Pak Doni. Kalau kita merenungkan kenapa orang percaya ada yang jatuh terus di kubangan dosa itu terus ya. Itu kaitan dengan dosa kedua itu kaitan dengan sifat nggak Pak? Ya, menurut saya adalah sebenarnya kita nggak pernah merasa salah kalau mau jujur. Ya. Seringkali kata salah itu cuma sampai di lip service. Makanya menarik ketika Paulus berkata bahwa kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Seringkali kita kan percayanya cuma di mulut, mengakunya dalam hati, Pak. Harusnya kan mengaku di mulut, percaya di hati. Seringkali kita pengakuan kita hanya lip service. Kalau mau jujur, saya menemukan, saya harus introspeksi diri sama. Bahwa seringkali kita baru mau mengaku salah kalau ketahuan salah. Seringkali kan itu hanya sekedar cara manusia melarikan diri. Ya. Cara manusia untuk melarikan diri. Ya wes, aku salah, saya salah. Tapi karena ketahuan. Coba nggak ketahuan? Saya bilang sama, tidak ngaku. Iya, tidak ngaku. Saya bilang ke teman-teman anak muda, kalau ada pasangan pacaran kemudian hamil di luar nikah, mereka salah. Saya bilang, salah. Tapi kalian yang kedapatan pacaran juga nggak hamil, belum tentu nggak buat salah. Saya bilang, belum tentu. Sebab ada banyak orang muda saya tahu, ya. Sebenarnya yang hamil waktu pacaran itu bodoh bikin dosa, Pak. Yang nggak hamil tapi berbuat sesuatu yang tidak benar waktu pacaran, itu pinter bikin dosa. Itu cuma masalah pinter dan bodoh kalau saya bilang. Oleh sebab itu saya bilang, mari kita introspeksi jujur. Kalau kemudian kita lihat mereka jatuh dalam dosa, apakah kita juga melakukan hal yang sama? Ya. Kita kan terlalu mudah menghakimi orang, termasuk dunia media sosial hari ini. Wah, kalau sudah dikomplain satu orang, yang lain belakangnya ikut komplain. Iya. Nanti kalau salah minta maaf jemaah Pak, bareng-barengan gitu. Ternyata kan kita ini manusia kalau mau jujur, kita punya dosa yang saya sadari hari. Dosa kedua itu kuat dalam kehidupan banyak kita kalau mau jujur. Oke, Pak, saya kembali ke Adam, Pak ya. Coba kita diskusi sedikit kembali ke awal Adam. Adam diciptakan original dari Tuhan. Roh Tuhan yang masuk, menghembuskan. Itu kemuliaan Tuhan masuk. Oke, kita katakan dosa pertama, ada yang mengatakan itu karena tidak ketaatan, karena kesombongan. Ya apapun adalah dia ikut. Katanya ular itu benar apa ya. Nah, dosa kedua kan muncul nih. Dia nyalakan Adam, nyalakan Hawa, perempuan nyalakan ular, itu kan. Nah, betul. Ular nyalakan Tuhan, kenapa diciptakan gitu ya. Nah, masalahnya kan kenapa ada timbul benih-benih yang begituan? Itu merupakan sifat perilaku akal budi, Pak. Menurut Bapak tuh kira gimana itu timbulnya itu? Apa karena itu di skupnya free will atau bagaimana, Pak itu? Ya, saya pribadi kalau pakai istilah free will dalam arti pilihan bebas manusia, ya itu bagian dari sebuah pilihan. Ya. Sebab begini, hubungan dibangun di atas dasar cinta, tapi cinta tanpa sebuah kebebasan untuk memilih itu bukan cinta, namanya terpaksa, keterpaksaan. Ya.
Makanya ada bagian di mana dia memang benar-benar mengizinkan manusia untuk memilih. Berkehendak bebas ya. Betul. Berkehendak bebas ya. Yang menjadi bahaya buat saya yang paling penting adalah ketika saya lupa, Yesaya atau Yeskiel menggambarkan keadaan Taman Eden. Dia mengatakan bahwa engkau membuang hikmat yang daripada Tuhan. Menurut saya adalah ketika Adam mengambil buah terlarang itu atau Hawa mengambil buah terlarang itu sebenarnya adalah bagian dari sebenarnya wisdom, but the wisdom of man, not the wisdom of God. Jadi manusia memilih sesuatu, kalau menurut saya cerita itu mencoba menyampaikan ini loh, bahwa sejak dari semula manusia itu selalu memilih kebenarannya, caranya, hikmatnya sendiri. Dan tidak mau belajar bergantung pada kebenaran dan hikmatnya Allah. Kalau dilihat polanya, saya sedikit setuju. Sebab Ulangan 8 Tuhan pernah bilang begini. Aku buat kamu putar-putar di padang gurun. Aku buat kamu putar-putar di padang gurun. Supaya kamu tahu, kamu insaf bahwa Tuhan itu sementara mengajar kamu. Tuhan misalnya bilang ke kanan nak, kemudian kamu ke kiri. Dan dia bilang, karena kamu memilih pilihanmu sendiri dan hasil dari pilihan kamu menerima akibatnya. Kamu lapar, kemudian kamu berseru pada Tuhan, kemudian Tuhan tolong memberi kamu makan. Dia berkata, setelah aku menolong kamu, kan sekarang kamu harus insaf. Next time, kalau Tuhan bilang, kanan nak, jangan lagi kiri kayak kemarin ya. Ya sekarang kamu tahu, oh saya harus ke kanan. Walaupun saya tidak tahu apa yang ada di kanan, tapi saya sudah belajar bahwa Tuhan itu lebih pinter dari saya. Nah masalahnya adalah mengambil buah terlarang itu merasa pinter, lebih pinter dari Tuhan. Buat saya adalah kemudian kita bersembunyi, kalau pakai istilah saya tadi. Sebenarnya kan itu melarikan diri, minta maaf pun karena ketahuan itu kan melarikan diri dari tanggung jawab. Berharap bahwa meterai 10.000 menyelesaikan semua persoalan kita. Kan sebenarnya nggak bisa. Orang kan mempermudah itu. Ya udah bikin salah nggak apa-apa asal minta maaf. Ngaku kan gitu. Ngaku. Padahal ngaku kan karena ketahuan. Ya. Coba nggak ketahuan. Coba nggak ada yang lapor. Coba nggak ada yang beritahu. Kamu akan terus di situ. Dan ternyata waktu sudah dimaafkan, kan kita kembali lagi pada kelakuan yang sama. Jadi kalau mau jujur, ya tidak ada genuine repentance. Pertobatan yang sungguh-sungguh kalau mau bilang. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Jatuh pada, makanya disindir sama pengkhotbah Pak Wesley. Keledai saja enggak pernah jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Artinya kan kamu kok bisa jatuh bolak-balik. Lebih bodoh dari keledai. Ya, jangan-jangan sengaja menjatuhkan diri kan sebenarnya begitu. Iya, apalagi yang enak nikmat ya. Iya, yang sesuatu yang tersembunyi itu indah ya. Betul, dosa itu nikmat. Kalau nggak nikmat orang nggak pernah akan buat dosa. Oke, Pak, ini yang kita lebih lanjut. Saudara, tadi saya tanyakan original ciptaan Tuhan. Kenapa kok bisa ada dosa pertama kedua? Ya tadi sampaikan bagian free will, oke. Kedua ada wisdom. Wisdom bagi 2, wisdom of man or wisdom of God. Oke. Nah kita lanjut lagi Pak Doni. Saya katakan tadi itu adalah dosa kedua itu berulang-ulang, berterus menerus. Ya harusnya bertobat terus menerus ya. Saya ingat kalau dosa kedua ini kaitan dengan pikiran, mind. Wisdom ya, mind, rasio, logika, akal budi ya, akal budi. Nah, bagian dari sifat akal budi. Oke. Saya coba melihat beberapa firman ya, Pak Doni tadi ya. Dalam Markus 12:30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini nyangkut akal budi, satu hal. Dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan terus menerus diperbaharui terus. Di Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan akan menaruh hukumku dalam akal budimu. Nah, dan menuliskannya dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terakhir Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan, Tuhan adakan
dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman, Aku Tuhan akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Artinya pertobatan, sebuah pertobatan itu adalah lewat satu namanya jiwa. Betul ya? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi manusia yang membuat dia terus di dalam bergumul dengan dosa itu di bagian jiwanya, betul Pak ya? Rohnya dari Tuhan, oke. Jiwanya itu punya keinginan, kemauan, kepinteran, ngeminterin, ya, itu kan jiwa ya Pak ya. Jadi kita harus butuh hukum Tuhan, firman Tuhan yang bisa memperbaharui kita. Terus firman Tuhan ingatin kita, ketika kita melihat mata kita, kita ingat firman Tuhan. Jangan engkau melakukan jalan dan lurus. Nah itu firman Tuhan terus ingatin kita. Kira-kira begitu nggak Pak? Bagaimana seseorang bisa betul-betul mendapatkan sebuah solusi bertobat, tidak jatuh dalam lubang yang sama gitu. Ya, buat saya setuju dalam arti bahwa dosa itu dimulai dari pikiran. Ya, Kalau saya bilang tadi, that's about the wisdom of man or the wisdom of God. Sejak dari awal bahwa memang pilihannya adalah jalan caranya manusia, pemikiran manusia, hikmat manusia, atau jalan pemikiran caranya Tuhan. Sejak dari semula. Makanya pertobatan itu terjadi di nous istilahnya. Kalau pakai istilah Pak Wesley, jiwa, pemikiran orang. Makanya Paulus kan berkata ayat terkenal, berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, metanous, meta berubah, nous itu pemikiran, jiwa kita. Diperbaharui. Selama ini nggak berubah, pertobatan yang sejati memang nggak akan pernah bisa dialami. Nah persoalannya dulu ketika Tuhan berurusan dengan orang Israel, dia berurusan dengan hukum perintah mati, istilahnya loh batu kalau pakai istilah Yeskiel dan Yeremia. Tapi ketika perjanjian baru itu dibuat, sehingga perintah itu bukan lagi di loh batu, tapi oleh Roh Kudus di dalam hati manusia. Amin. Makanya roh baru, pikiran baru, perjanjian baru. Jadi yang harus dibaharui adalah, buat saya memang adalah kondisi, kalau pakai istilah jiwa manusia, pemikiran manusia. Saya pernah baca punyanya Watchman Nee. Dan Watchman Nee bagus berkata begini, bahwa iman seseorang ditampung dalam sebuah wadah yang disebut hati nurani. Kalau hati nurani kita bocor, istilahnya pakai kata jiwa atau pikiran, nous tadi. Kalau hati nuraninya bocor, maka iman itu akan menjadi iman yang mengalir keluar, bocor. Persoalannya sekarang kita mencoba, nah, kalau pakai hubungkan pertanyaan Pak Wesley yang sebelumnya, kok bolak-balik Pak? Jangan-jangan hatinya belum baru Pak Wesley. Bocor itu tadi. Beriman, waktu di gereja, ampuni Tuhan, maafin Tuhan. Pulang dari gereja, ya bocor lagi, keluar lagi. Diisi habis, diisi habis, sebab hatinya belum berubah. Makanya perlu hati yang baru itu tadi. Saya kutip tadi pagi tentang Yohanes 2. Saya bilang menarik. Banyak orang datang pada Yesus percaya karena mereka melihat tanda-tanda mujizat dan heran. Tapi Yesus tidak mempercayakan hatinya kepada mereka, sebab mempercayakan dirinya kepada mereka, sebab dia tahu hati mereka. Loh, itu menarik. Katanya selamat karena percaya. Tapi tiba-tiba ada orang percaya nih Pak Wesley. Percaya udah. Kalau udah percaya Yesus tidak perlu mati dong Pak. Yesus mati supaya kita percaya kan? Sekarang ada orang tanpa kematian Yesus, lihat mujizat Yesus. Percaya nih, percaya sudah. Terus mencari apa? Tiba-tiba Yesus berkata, mohon maaf tidak terima percaya Anda. Kenapa? Karena aku tahu hatimu bocor. Menarik di Yohanes 6 waktu dia mengajar tentang tubuh dan darahnya itu, makanlah tubuh kalau barang siapa tidak makan tubuhku sebab tubuhku benar-benar makanan, dan minum darahku sebab darahku minum. Saya nggak tahu, tiba-tiba Alkitab berkata, Yohanes, saya masih ingat Yohanes 6 ayat 66, sebab guru sekolah minggu saya dulu bilang 6. Apa Yohanes 6:66?
dan semua orang meninggalkan dia. Yohanes 2, kami percaya. Tiba-tiba dia ngajar Yohanes 6. Semua orang mundur. Sampai dia bilang sama murid-muridnya, kamu mau pergi? Pergi aja sekalian. Petrus berkata, kemanakah kami akan pergi sebab firman-Mu adalah perkataan yang hidup. Jadi buat saya gini, apakah percaya itu? Kalau percaya itu yang kita masih andalkan sampai hari ini, makanya tobat kumat itu tadi Pak, tomat itu, maka dia nggak bisa mempercayai sebenarnya. Sebab hatimu belum hati yang baru. Sampai kapan tersedia hati baru? Kematian Kristus, kebangkitan Kristus, Roh Kudus turun. Sampai hatinya diperbaharui ya. Oke, Leni coba Ibrani 10 ayat 16. Kita akan akhirin. Hari ini sungguh saudara kita diberkati oleh hambanya yang menguraikan. Pertobatan itu Rasul Paulus katakan, finish strong, dari garis terakhir. Adakah dapati iman? Iman itu bicara tadi, percaya betul. Ya kan? Iman berbicara mengenai melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan sampai garis akhir. Kita didapatin hamba yang setia. Oke, udah. Nah, saudara, di rumah-rumah ada ini tadi saya katakan, dikatakan Tuhan berfirman, aku menaruh hukumku di dalam hati. Nah, ini bicara hati, ya. Hati saudara saya bisa diperbaharui, dimurnikan oleh firman Tuhan. Daud berkata, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, lubuk hatiku paling dalam. Karena Tuhan yang menyelidiki hati saudara saya. Dan dikatakan menuliskan dalam akal budimu. Apa itu tertulis? Itu memori. You record it. Renungkan siang dan malam. Itu ada di dalam jiwa kita. Renungkan itu. Maka perjalananmu akan dapat perkenanan, diberkati, berhasil. Dan akan beruntung. Kira-kira gitu Pak ya. Kita hari ini luar biasa. Kita membahas lebih dalam interaksi ini. Saya percaya saudara diberkati. Sungguh-sungguh dosa kedua lebih berbahaya daripada dosa pertama. Dosa pertama datang ke hadapan Tuhan, diampunin. Sudah selesai. Dosa kedua berkaitan dengan jiwa. Bicara mengenai will, mind, emotion. Itu harus diperbarui. Saya ingat lagu itu, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Saudara saya butuh hadirat Tuhan. Artinya kita ada di dalam Tuhan, terus senantiasa berjalan dalam koridor ketetapan Tuhan. Maka hidup kita akan terus belajar sampai kita disempurnakan, dimurnikan. Terima kasih Pak Doni untuk kesempatan. Sekali lagi Pak Doni untuk waktunya yang sangat berharga. Kami sangat diberkati Pak Doni. Sama-sama. Untuk kita mengerti apa artinya pembaharuan, pertobatan bukan sekali, tapi berkali-kali. Oke saudara, sebelum kita akan tutup, tayangkan. Saudara yang di rumah-rumah mau berikan persembahan, ada di layar belakang. Silakan saudara bisa menabur dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan Tuhan bagaimana apa sesuai iman kita, Tuhan takar buat apa yang kita tabur. Oke, besok malam kita kembali ada Zoom. Saudara diberkati, pasti diberkati dalam sisi kesehatan, medical. Beliau adalah seorang pakar gizi. Bagaimana Tuhan sudah menyediakan kekuatan kesehatan buat saudara. Tidak usah takut paranoid dengan namanya virus, serangan sakit penyakit. Beliau ini pakarnya. Tuhan sudah menyediakan buat kita. Kita bertemu di Zoom besok. Oke, saya minta Pak Lukas kembali lagi naikkan sebuah pujian penutup. Nanti saya minta Pak Doni kembali untuk blessing kita. Silakan Lukas. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Yes, Tuhan. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Kalib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya
bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Sekali lagi, Yesus, ku percaya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah buat setiap kami, Tuhan. Di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Salib-Mu tebusku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Kami percaya bahwa setiap ibadah kami adalah mendatangkan keuntungan yang besar. Oleh sebab itu kami juga percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Yes. Tuhan yang luar biasa. Amin. Yesus Kristus yang kami sembah. Oleh sebab itu sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Dalam doa Bapa kami, Engkau memberi setiap kebutuhan. Baik tubuh kami, makanan kami, jiwa kami, pengampunan, dan roh kami dijauhkan dari semua pencobaan yang jahat. Dan kami percaya bahwa tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus kali kedua. Oleh sebab itu terimalah berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang memulihkan jiwa Anda, melimpah ruah dalam hidup Anda, mulai daripada sore siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera pada Roh Kudus menyertai kita semua, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi yang terhilang, penghiburan bagi yang meneteskan air mata, kekuatan bagi yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, rumah tanggamu, masa depanmu, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke.